Saya bilang sama anak saya tadi, nak pindah sini aja gitu. Sehingga kami kuat dan menang lebih daripada pemenang. Naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Diberkati bukan menjadi peminta-peminta di pinggir jalan. Karena kami tahu Tuhan datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Sehingga kami tidak akan kekurangan. Karena Yesus masa depan kami, Yesus harta kami, Yesus kekayaan kami. Di dalam Yesus kami dipelihara, dijagai, dilindungi. Di dalam Yesus ada kepastian. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan. Kuduskan lidah mulut bibir hamba-Mu supaya menjadi berkat bagi mereka semua, sehingga semua rekan-rekan kami yang ada di sini, yang di lereng Gunung Merbabu ini, mereka semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Allahku yang kudus kami percaya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Yang meriah lagi. Haleluya. Alkitab bilang orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Haleluya. Karena itu perlu semangat ya. Ya, saya sering pelayanan di desa-desa atau di luar kota, bahkan di luar negeri. Selalu saya katakan itu, kita dengar firman itu harus responsif. Responsif itu artinya kita tangkap firman itu. Amin. Ya, betul. Amin. Gitu ya. Nah, kenapa saudara? Karena psikolog, psikiater bilang ya, orang itu paling kuat mendengar orang berbicara itu 30 menit. Lewat dari 30 menit nanti Anda melihat saya jadi 2, 3 kan gitu. Tiba-tiba hilang. Nongol lagi. Wah, saya tidak mau nanti setelah saya pulang ke Jakarta ada berita ya. Wah, tadi ada pendeta dari sana, pendeta dari Lubis. Wah, tadi waktu khotbah ngilang-ngilang katanya kan. Wah, luar biasa. Ternyata saudara, Anda sudah ada di alam roh yang lain. Iya, karena biasanya begitu ya. Kalau kita hanya mendengar tanpa responsif gitu, pas 5 menit masih. Nanti udah 30 menit gini. Haleluya. Iya, saudara Bapak Ibu sekalian, saya namanya ya Risul Lubis. Saya menggembalakan, saya pendeta. Kami dari Jakarta. Waktu itu dari Jakarta ya, hari Senin. Ini Selasa ya. Jadi saudara tibanya di Salatiga itu jam 3 subuh pagi. Nah, kami nginap di Salatiga di tempat Pak Gideon ya, Gideon Rusli. Terus kemari itu tadi ya, jam berapa sampainya itu agak sorean lah ya. Nah, kami melihat tempat ini begitu sangat diberkati Tuhan. Nah, dan luar biasa ya, jiwa-jiwa yang kami layani tadi di sana semangatnya luar biasa. Padahal mereka udah tua-tua, tapi semangatnya itu seperti semangat anak muda. Wah, anak muda sekarang justru semangatnya seperti orang tua. Haleluya. Jadi perlu semangat ya, karena orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Jadi saudara, kalau kita semangat, sesuatu yang sulit pun menjadi mudah ya. Yang buat nggak bisa karena kita nggak ada semangat. Jadi sepintar apapun orang ya, kalau dia nggak ada semangat, dia nggak akan bisa buat apa-apa. Tapi sebodoh apapun orang, kalau semangat pasti dia bisa buat sesuatu. Karena itu semangat penting. Mari kita bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Responsif. Amin. Iya. Coba kita gladi resik. Coba berdiri sebentar. Haleluya. Iya. Haleluya. Ya. Coba. Ya. Iya. Haleluya. Oke. Haleluya. Ikuti saya. Amin. 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 Waduh, baru 60. Amin. 75. Amin. 98. Amin. 99. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ya, silakan duduk. Luar biasa ya. Hemat di sini, hemat sekali. Ya, kalau di Jakarta begini, khotbah pakai jaket begini udah pasti seperti orang mandi. Iya. Kalau nggak ada AC ya, ini nggak ada AC tapi wah luar biasa. Haleluya. Artinya diberkati Tuhan tempat ini.
Saya bilang sama anak saya tadi, nak pindah sini aja gitu. Enak udaranya ya. Di lereng Gunung Merbabu. Wah, ya, luar biasa. Saudara, jadi saya dulu bukan orang yang percaya Yesus ya. Ya, saya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang begitu taat kepada agamanya, yaitu agama Islam. Dan ayah saya juga sama. Tahun 1996 saya percaya Yesus. Keluarga saya semua mengatakan saya itu udah nggak beres. Bahkan ada yang terlalu fanatik mengatakan saya itu kafir, ya. Tapi saya bersyukur karena kafir itu kayak firman, ya kan? Iya, jadi luar biasa. Saya doa 7 tahun saya terus doa. Seminggu bisa 6 kali puasa, bisa 5 kali gitu ya. Bisa 4 kali puasa terus. Sampai sekarang pun saya puasa itu kesukaan saya ya. Saya mau kemari itu puasa 5 hari ya. Jadi seminggu itu paling dikit 3 kali kami puasa. Sebelum kemari semua anak-anak saya puasa, termasuk ini baru umur berapa ini, baru SMP kelas 1, kelas 3 SD udah saya ajar puasa. Kenapa? Karena Alkitab bilang, saudara, di Matius 17:21, jenis ini tidak bisa hanya diusir dengan doa, harus dengan puasa. Sekali waktu saya pergi ke Baris Krim. Ya, Baris Krim itu ada di Mabes Polri ya. Saya pelayanan di situ, terus saya dihidangi minuman oleh seseorang polisi. Terus saya katakan saya puasa. Hah? Kristen ada puasa katanya ya. Wah, karena dia orang Islam ya. Oh, ada. Ya. Nabi Muhammadmu itu saya bilang itu setelah 600 tahun setelah Yesus baru ada. No, Yesus itu sebenarnya Alfa dan Omega ya, tak berawal tak berakhir. Tetapi dia datang ke bumi mengambil rupa manusia itu jauh sebelum nabimu. Jadi dia sudah mengajarkan puasa, ya kan? Sudah mengajarkan puasa. Di Matius 17:21, jenis ini tidak bisa hanya diusir dengan doa, tapi harus dengan puasa. Jadi puasa, percaya dengan kuasa doa. Ibu saya ikut Yesus. Haleluya. Gak lama ayah saya ikut Yesus. Terus abang saya ikut Yesus. Adik saya terima Yesus, sudah selesai sekolah teologi berapa tahun yang lalu. Abang saya ikut Yesus. Dulu saya kalau pulang kampung itu mau makan, ayo kita doa. Wah, mereka marah. Jangan, kami yang doa. Kenapa? Mayoritas. Oh iya. Tapi sekarang kalau pulang kampung ya, ayo doa. Ada yang protes. Wah, jangan tulang yang berdoa. Kami, ayo kita voting. Sudah 50+1. Jadi kalau 50+1 itu udah menang wali kota, gubernur. Ini kan tahun-tahun pemilu kan. Jadi saudara, Tuhan luar biasa. Kisah Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau selamat dan seisi rumahmu diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tadi kan udah gladi resik. Amin, amin, amin. Kan begitu. Masa? Iya, ada yang wah, datang kucing semua, ya kan? Iya, jadi amin. Yuk, amin. Amin. Wah, itu tanda serius ya. Iya, kalau terlalu serius juga jadi mata melotot ya. Iya, jadi sekali waktu saya pelayanan di salah satu gereja ya. Iya, wah mereka serius banget, melotot seperti mata orang yang serius banget gitu melotot. Ya, seperti kalau ikan bandeng itu ya, yang udah lama itu, wah ditaruh di pasar begitu ya, akan lama-lama melotot dia. Iya, jadi kalian harus responsif. Amin. Yes, amin. Ya, betul. Amin. Musa itu waktu dia khotbah itu jemaatnya bilang amin, amin. Apa itu artinya? Iya, betul. Ya, terjadilah. Gitu ya. Itu bisa menarik suasana surgawi, bisa membuat atmosfer di tempat ini menjadi atmosfer yang ilahi gitu ya. Karena apa? Karena kita
sehati. Karena kalau 2-3 orang sehati meminta apapun juga, permintaannya pasti diberikan. Amin. Haleluya. Percuma 1000 orang kalau nggak sehati. 2-3 orang aja sehati. Makanya Yesus itu nggak pilih orang banyak-banyak, cuma 12 saja. Itu pun ada yang nggak sehati, Yudas, ya kan? Iya. Kenapa Yudas nggak sehati? Ya itu tadi. Karena dia itu tidak tulus hatinya, tidak respon, ya. Sehingga dia membelot. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi setelah keluarga saya 50+1 sudah percaya Yesus, ya, luar biasa, mujizat Tuhan terjadi atas hidup saya. Sekarang saya saksikan, ya karena tadi suruh perkenalkan, ya saya punya istri 1 dan gak ada niat untuk nambah lagi, ya. Apalagi tukar tambah, ya, nggak boleh, ya, tukar tambah kan banyak orang nggak bisa nambah tukar tambah, ya kan, nah, nggak boleh. Haleluya. Itu ajaran Yesus dahsyat loh, hebat loh. Iya. Kalau dulu saya waktu Islam boleh 4, ya kan? Iya. Jadi itu halal, bener halal, boleh. Tapi harus adil katanya. Tapi masalahnya ya bisa adil nggak kan gitu, ya? Kalau uang mungkin bisa, ya, dapat 10.000, 5.000, 5.000. Tapi kalau istri yang pertama umur 60, istri yang kedua umur 50, istri yang keempat, ya, umurnya 21. Wah, bahenol lagi, kayak gitar Spanyol lah, gimana, ya kan? Iya, hari bisa adil, di sana sehari. Tapi yang sehari di istri yang usianya 60 tahun, dia belakangnya aja ngorok. Tapi kalau di usia yang 21 tahun tadi, istri yang 21 tahun tadi, udah makan dek, udah minum dek, apa dek, mau susu dek, mau ini dek, kan begitu. Iya, jadi saya pribadi nggak yakin orang bisa adil, ya. Kecuali istrinya semua umur 60 tahun. Mungkin bisa, ya, mungkin bisa. Ya kan? Ya. Iya, jadi saya bersyukur, ya. Bersyukur saya percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus mungkin saya udah tukar tambah ini. Kita nambah, ya. Iya, jadi saudara, anak saya 5. Nah, haleluya. Yang 1, wah, lihatlah, gemuknya luar biasa. Saudara, kok bisa ya anak pendeta Lubis ini tinggi, padahal bapaknya kan pendek, istrinya juga pendek. Iya. Setiap kali kami suami istri bermesraan, gak usah pala dilanjutin ceritanya, selalu saya bilang, berkati ini benih ini, anak harus tinggi semua. Bener loh, anak saya tinggi semua loh. Tinggi semua, ini tinggi. Ini aja udah berapa sekarang? 165 pasti ada. Itu 180 kalau saya nggak salah. Ini tinggi semua. Jadi jangan mau anakmu pendek-pendek. Walaupun kau pendek. Gimana caranya? Ini. Kalau kita cerita duit, orang, wah, saya dapat berkat duit. Ya, itu menurut saya masih biasa. Tapi kalau bapaknya pendek, mamanya pendek, anak usia tinggi, wah, itu kan mujizat itu. Betul nggak? Iya kan? Nah, sekarang bapaknya putih, mamanya putih, anaknya hitam. Mungkin musibah kali. Ini kalau udah dua-dua hitam, anaknya putih. Iya, sama-sama mujizat sebenarnya. Satu mujizat jadi hitam, satu haleluya. Iya. Anak yang kedua, lihat, anak yang ketiga, anak yang keempat, ya, anak yang kelima, luar biasa, ya. Anak yang pertama, saudara, waktu istri saya kata dokter sudah ngisi sebulan, saya langsung kasih tahu namanya. Ini namanya Daniel, saya umumin di jemaat. Ibu sudah ngisi, namanya saya sudah kasih Daniel. Bengong semua. Iya. Khotbah di mana-mana saya ngomong gitu. Orang bengong. Orang bilang nanti kalau lahir anaknya cewek gimana? Iya kan? Nanti Daniel pacaran sama Musa misalnya. Padahal Danielnya itu cewek kan begitu kan? Iya, makanya waktu lahir yang saya tanya langsung ke bidannya itu, ya,
bukan bidan ya, kalau di rumah sakit apa itu perawatnya lah. Terus saya tanya, wah, anak saya cewek atau cowok? Ini Pak ada titiknya, puji Tuhan. Haleluya, ya kan? Puji Tuhan, luar biasa. Namanya Daniel Cecar. Mungkin ada yang bertanya ini, kenapa Cecar? Kenapa saya ngomong? Ya karena kau nggak mau tanya, ya aku sendiri yang nanya kan gitu. Ya kalau kau nggak mau puji aku puji sendiri kan begitu kan? Ya ngapain kita stres? Misalnya kita nggak dipuji-puji orang, puji-puji aja sendiri, bang, nggak apa-apa kan begitu. Jadi semua ini enjoy. Iya, jadi susah lahirnya, udah 9 bulan ke dokter mana-mana nggak lahir. Semua dokter bilang cecar. Saya bilang enggak. Tapi dokter bilang harus ini, ya udahlah terserah lah. Nah, jadi Daniel Cecar. Iya, karena disesar ya kan? Iya, yang kedua Joshua Honesto. Nah ini begitu saja. Maksudnya umum lah ya, nggak ada sesuatu yang terlalu ini ya. Kenapa Honesto? Karena saya pernah ketemu Joshua namanya, tapi penipu pembohong. Honesto itu dari bahasa Italia artinya jujur. Jadi Joshua yang jujur. Jadi kalau Joshua tapi suka tipu, itu Joshua yang lain ya kan? Bukan Joshua Honesto ya kan begitu. Iya kan? Yang ketiga anak saya itu namanya Sadrak Devan. Wah, haleluya. Devan tuh dari bahasa India artinya untuk Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Ya, luar biasa. Terus yang keempat ini punya kisah yang luar biasa juga. Waktu itu saya katakan sama istri saya, kenapa tiga laki? Harus ada cewek. Yang keempat ini harus cewek. Kita minta sama Tuhan. Biasanya kami minta laki. Karena ada budaya ya yang selalu memang mengikat manusia, khususnya orang Batak. Kalau anak pertama itu harus cowok lah gitu ya. Iya, kalau nggak cowok ya kurang mantep lah. Ataupun kalau anaknya cewek semua, aduh, siapa lah nanti penerus marga ini kan begitu. Ya ini Batak-Batak yang di sana ya, yang masih terikat dengan adat itu. Saudara, makanya yang keempat ini saya bilang harus cewek. Wah, pas dokter bilang sudah ngisi kurang lebih sebulan, saya langsung kasih nama Deborah. Lu tahu dari mana? Tuhan yang ngomong, kasih nama Deborah. Tadi juga Daniel. Coba kalau lahirnya perempuan, wah, namanya Daniel, lucu kan? Iya, itu juga bilang Deborah. Orang juga bilang kalau nanti cowok, saya bilang enggak, Tuhan enggak mungkin gagal. Firman-Nya enggak mungkin kembali sia-sia. Haleluya. Iya, terus saya ke Timor Leste, saya dapat bahasa Maromak Pabensa. Kalau Maromak tuh bahasa Batak sebenarnya hancur. Maromak Pabensa. Pabensa itu artinya diberkati. Jadi pulang dari Timor Leste dulu itu Indonesia ya, sekarang luar negeri ya. Iya, ini kan anak-anak kadang yang SMA mungkin nggak ngerti ceritanya ya. Kita yang udah tua-tua ini tahu ya. Haleluya. Jadi sekarang Timor Leste jadi luar negeri, dulu itu Indonesia ya. Haleluya. Jadi pulang dari sana, saya bilang tambah namanya Pabensa. Wow, Deborah yang diberkati. Lahir, langsung saya tanya, laki atau cewek? Nih, wah luar biasa ya kan. Jadi Tuhan itu nggak mungkin salah ya. Kita yang selalu nggak mau dengar suara Tuhan, ya kan? Kalau kita mau dengar suara Tuhan, pasti kita nggak bisa salah. Tapi kalau kita nggak dengar suara Tuhan, pasti kita buat yang salah-salah lah, ya. Terus yang kelima, namanya Mordekai. Ya, yang kelima ya. Tadi pagi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Gideon, apa Gideon? Ya Dion ya. Iya, Dion Rusli Dion apa Dion Rusli ya? Gideon Rusli ya. Nah, itu Pak, ini anak yang terakhir ya. Shh, jangan. Anak yang kelima. Bukan terakhir, kelima. Wah, apa bedanya? Beda. Oh iya kan dia ngerti ya, orang cerdas ngerti ya. Karena berapa tahun yang lalu saya punya anak 3 kalau saya nggak salah. Iya kan? Saya pelayan di Singapura, ya kan? Ada yang bilang ini anak yang terakhir, bukan anak ketiga. Dia 2 tahun lagi, saya ke sana. Berapa anaknya Pak? 4. Wah, coba kalau saya bilang ini anak yang terakhir, terus datang lagi anaknya berapa? 4. Kata aja dulu terakhir, sekarang 4, kan begitu, betul nggak? Iya kan?
Tadi karena ini yang memimpin ibadah kita ini tadi bilang perkenalkan diri, ya saya perkenalkan aja lah. Iya kan? Coba dibilang, yang nyampaikan firman Tuhan ini dari Jakarta, Pendeta Rizky Lubis. Ketik aja di Google Rizky Lubis pasti nongol lah, gitu ya. Ketik aja di YouTube, subscribe-nya sudah berapa? Wah, pasti nongol kan begitu. Ya kan? Nggak ada yang kenal saya. Wah, karena Anda jarang punya kota. Kuotanya nggak ada. Pencet. Pernah saya khotbah di Palembang, ya kan? Iya, di Oki sana. Habis saya khotbah gitu, ada ibu-ibu, ya udah agak tua. Dia bilang, kata bapak dipencet Rizky Lubis di HP saya, di YouTube nongol kemana? Wih, saya cek nggak ada kuotanya. Ya nggak bisa lah, mana nyambung ke internet kan? Kan udah teknologi canggih. Iya kan? Haleluya. Iya, jadi karena dibilang tadi hanya memperkenalkan, saya memperkenalkan. Karena kita harus ikut aturan. Ya, jadi mungkin Anda bertanya-tanya ya, kenapa Bapak tinggalkan agama Bapak? Kenapa ikut Yesus? Jadi waktu itu, nah ini Anda dapat, yang tadi nggak dapat ini gitu loh. Nah, waktu itu saudara, saya ada di penjara Cipinang. Itu kasus uang lah ya, kasus uang, kejahatan uang lah. Saudara, saya jam 2 pagi, saya dengar nyanyian. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah curam ku turun mencari damai, tapi akhirnya damai tiada ku dapati jua, hanya di dalam Yesus Tuhan. Saya dengar saudara. Dulu saya pikir itu audible. Sekarang baru saya paham. Jadi kalau ada pendeta bilang aku dengar suara Tuhan audible di telinga, salah ya. Karena Allah yang kita sembah itu Allah roh. Yohanes 4 ayat 20, Allah itu roh. Nyembahlah dalam roh dan kebenaran. Kita itu roh. Ya. Roh itu ada 4 loh. Ada 4 spesies roh, jenis roh. Pertama roh Allah, roh malaikat, roh setan, roh manusia. Roh manusia inilah segambar serupa dengan Allah. Tapi karena Adam ya makan buah pengetahuan baik dan yang jahat dan Hawa, jadi manusia itu tahu yang baik, tahu yang jahat. Loh, dulu Pak nggak tahu yang baik yang jahat, enggak. Terus goblok dong dia, enggak. Haleluya. Karena ada pendeta bilang sama saya, Pak, Bapak bilang dulu Adam dan Hawa tidak punya pengetahuan baik dan yang jahat. Iya, enggak. Terus yang punya apa dia? Kebenaran aja. Iya. Kalau ada pengetahuan baik dan yang jahat, ya itulah karena dosa ya. Karena buahnya itu bukan 2 sebenarnya. Buahnya itu satu buah itu. Tapi namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Bukan 2 buah. Ini buah pengetahuan baik, ini bukan. Jadi kalau kita makan itu, kita tahu yang baik, kita tahu yang jahat. Jadi itulah tadi ya. Karena dosa Adam dan Hawa tadi. Ya. Jadi kita tahu pengetahuan baik dan yang jahat. Tadi sampai di mana saya cerita ini? Sampai di mana? Hah? Nah, itu saya mau tes. Anda ini serius enggak? Soalnya saya udah jauh-jauh loh dari Jakarta loh. Waduh, nyetir sendiri lagi. Iya kan? Iya, Pak Gembala bilang, Pak, kalau pelayanan di sini, dia bilang, nanti nginapnya di mana Pak? Di mana aja, saya bilang. Iya kan? Terus makannya gimana Pak? Nggak usah pikirin. Saya bilang, saya bisa makan angin. Haleluya ya. Masa kalah sama Jaka Sembung? Iya. Jadi harus serius. Nah, sampai di mana Pak? Dengar. Dengar tadi ya. Terus saudara, dulu waktu saya masih Islam, selain 5 waktu kadang-kadang saya tahajud. Tahajud itu biasanya orang-orang yang ingin minta petunjuk secara khusus kepada Allahnya ya. Jadi saya nggak pernah ya dengar suara seperti itu, damainya seperti itu saya nggak pernah dengar. Waktu itu sangat damai sekali. Benar selama ini hidup saya ada uang,
punya uang, bisa itu, ini kok nggak ada damai, nggak ada tenang. Wah, ini nggak pernah saya rasakan. Pagi-pagi pintu gerbang penjara buka. Langsung saya cari Alkitab tuh dari blok ke blok, dari blok ke blok. Wah. Saudara, sebenarnya kalau Anda ketik aja kesaksian Pendeta R.C. Lubis, ada ya yang saya sampaikan ini. Cuma kan saya ini membantu saudara supaya lebih hemat. Iya, itu bisa makan kuota itu 1 GB, Pak. Lumayan itu, bisa bakso kali. Iya, sampai di mana tadi? Mana? Cari Alkitab dari blok ke blok, ya kan? Saya ketemulah Alkitab di tangan Yakobus. Jadi pada waktu itu, saudara, semua ini yang saya ceritakan ini, kalau Anda resapi ini bisa nyenggol-nyenggol. Ya, nyenggol-nyenggol juga, ya kan? Jadi jangan terlalu tusuk, senggol-senggol aja. Ya, jadi di penjara waktu itu ada namanya ya Yakobus, Petrus, Yohanes, Markus. Nama Yudas yang nggak ada. Yudas nggak ada di penjara, heran kan? Haleluya. Makanya saudara, saya minta sama dia bilang, lah, kamu kan pengikut Muhammad katanya. Ya, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus begini. Akhirnya dikasih Alkitab, saya baca. Itulah yang pertama saya baca, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Selama saya punya agama, saya tidak pernah ada dengar Nabi ngomong begitu di dalam kitab suci manapun. Tapi Yesus berani sekali ngomong begitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau hanya sampai di situ sih no problem. Tapi disambungnya lagi loh. Tidak ada seorang pun. Wah, itu ngeri itu. Padahal waktu itu sudah ada agama. Orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, mereka sudah punya. Bayangkan, marah nggak itu? Wah, marahlah. Makanya salibkan dia. Iya kan? Iya. Tidak ada seorang pun. Ya, jadi Yesus itu bukan salah satu jalan. Yesus satu-satunya jalan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Iya. Makanya saya sedih sekali ya. Sayangkan sekali. Ya, kalau ada orang yang tinggalkan Yesus. Ya, hanya karena pernikahan. Pindah keyakinan, pindah agama. Tinggalkan Yesus. Saya paling, sedih sekali gitu. Karena di mana daerah biasanya ada juga. Jangan-jangan di sini pun ada pasti. Yang Anda ketahui pasti ada lah, di mana-mana itu ada. Iya. Saya pikir kenapa ya gitu loh. Makanya saya selalu katakan di khotbah-khotbah saya yang seperti ini. Nah, jadi Yesus itu bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Kan banyak orang bilang, oh jalan ke Roma banyak. Bisa naik pesawat, bisa naik kapal selam, bisa naik kapal. Ke Roma. Tapi ke sorga hanya lewat satu jalan. Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kau nggak perlu banyak jalan. Satu jalan aja cukup. Ngapain banyak-banyak jalan? Haleluya. Tapi nggak jelas jalannya, ya kan? Satu jalan aja gini. Kebanyakan juga entah kemana-mana nanti kan gitu. Iya. Jadi saya baca itu. Saya baca terus. Saya baca Alkitab. Saya temu lagi tuh di Roma 10 ayat 12. Ya. Di Roma 10 ayat 12, coba kita baca Roma 10 ayat 12 coba. Supaya ada pembacaannya ya. Coba, Roma 10 ayat 12, siapa yang bisa cepat-cepat baca? Haleluya, Roma 10 ayat 12. Ya, kita baca cepat-cepat coba. 3, 2, kalau Anda nggak cepat-cepat nanti saya nggak baca, ngomong-ngomong aja. Iya, tapi sesuai ada di Alkitab ya. Supaya waktunya jangan tersita kan gitu. Kasihan juga besok yang nonton dia kehabisan kota. Roma 10 ayat 12. 3, 2, 1. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Terus ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, konteksnya ini adalah Tuhan Yesus. Kalau Anda baca dari konteksnya ya, kebenaran karena iman, sebab Kristus adalah penggenapan. Jadi konteksnya adalah Kristus. Jadi tidak dibilang di sini tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Ya,
Karena Allah yang satu ini adalah Tuhan semua orang, ya. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan semua orang. Jadi dia bukan Tuhan agama, dia juga bukan Tuhan satu bangsa, satu kelompok, atau satu suku, tapi dia Tuhan semua orang. Nah, saya tanya coba ini yang sekolah, masih sekolah siapa? Masih sekolah? Udah lulus. Udah lulus kuliah? Ah, malah bagus, sudah lulus kuliah. Nah, namanya siapa kamu? Resa. Belum nikah kan? Nah, ya kalau udah nikah saya panggil ibu, karena belum nikah saya panggil kamu. Namanya siapa? Resa. Resa. Iya. Kamu kenapa bisa percaya Yesus itu Tuhan? Ya? Coba kenapa? Coba. Iya, saudara. Kadang-kadang ada orang jawabnya terlalu teologis, terlalu tinggi-tinggi. Enggak, saya ditanya gitu sama ada teman saya ya, dia Islam, dia bilang, kenapa kamu bisa percaya bahwa Yesus Tuhan? Karena saya orang. Loh kalau saya, ya nggak tahu lu siapa. Loh karena Yesus Tuhan semua orang. Ya, haleluya. Anda bisa percaya Yesus karena Anda bukan orang-orangan. Anda orang. Kalau Anda orang-orangan, Anda nggak bisa percaya. Orang-orangan itu yang ada di padi itu begini. Ya, burung lari kan gitu. Iya. Jadi, saudara, ayat yang berikutnya kita baca ya, supaya menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Kisah Rasul 10 ya, ayat 36. Ya. Coba kita baca. Karena kan tadi ditanya ya, saksikan ya, saya saksikan kenapa saya bisa ikut Tuhan. Ya, Kisah 10 ayat 36. 3, 2, 1. Itulah yaitu firman yang mendatangkan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua. Iya, Yesus Tuhan dari semua orang. Haleluya. Jadi kita percaya Yesus itu karena kita orang. Sederhana kan jawabannya. Tapi kadang-kadang orang Indonesia ini suka jelimet. Iya, muter. Balik lagi. Jadi karena kita itu orang. Nah, sehingga kita bisa percaya Yesus. Jadi bersyukurlah Anda semua. Nah, coba kita baca. Percaya nggak Anda? Ya, karena Anda orang. Jadi firman Tuhan itu yang di Injil itu siapa, saudara? Coba kita baca di dalam Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, beritakan Injil kepada siapa? Kepada segala makhluk. Makhluk itu apa artinya? Makhluk. Kucing makhluk nggak? Makhluk, ya kan? Iya. Terus ular makhluk nggak? Makhluk. Maaf ya, kata orang haram, tapi kita bilang halal. Saking enaknya itu jadi haram. Babi makhluk nggak? Makhluk. Ya, ada rendang babi kan? Ya. Ya makhluk nggak? Makhluk, betul nggak? Iya, haleluya. Nah, terus katanya beritakan Injil kepada semua makhluk loh. Iya, puji Tuhan Anda bisa percaya Yesus. Nah, baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Ya, harus pakai firman. Kalau nggak pakai firman nanti itu bahaya ya. Yohanes 1 ayat 12. Siapa yang bisa baca cepat-cepat? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dulu Anda anak Allah, Bu? Dulu apa? Makhluk. Lah itu ayatnya loh. Iya, makhluk. Jadi ketika Anda percaya Yesus, Anda bukan sama lagi dengan makhluk. Anda itu anak Allah. Percaya nggak Anda anak Allah? Percaya? Iya.
Orang kadang bingung jawabnya. Kenapa kau mengatakan kau anak Allah? Padahal kau, lihatlah ada tanganmu, ada kakimu, ada kepalamu, ada telingamu. Anak Allah itu bukan yang ini. Roh kita. Roh kita itu anak kenapa? Karena sudah dilahirkan oleh roh Allah. Nikodemus bilang, bagaimana aku supaya bisa melihat kerajaan Allah? Apa kata Yesus? Hei, kau nggak bisa melihat kerajaan Allah. Kata Yohanes 3, kau harus rohmu dilahirkan kembali. Haleluya. Jadi roh kita ini yang disebut anak Allah ya. Kalau ditanya orang-orang, kita harus bisa jawab. Kenapa kau bilang kau anak Allah? Kau punya mata, punya tangan. Roh saya. Haleluya. Makanya ketika waktu saya di penjara itu dengar suara Tuhan, saya tahu baru. Bukan audible di sini, roh. Allah itu kalau berbicara lewat roh, bukan lewat telinga. Karena Allah yang kita sembah itu roh. Bagaimana dengan Yesus? Allah yang roh datang ke bumi mengambil rupa Filipi 2 ayat 6, 8, 9, 10 ya. Dia mengambil rupa manusia. Kolose 2 baca, Kolose 2 ayat 9. Cepat. Kolose 2 ayat 9. Kalau enggak cepat, saya ngomong aja ya. Kolose 2 ayat 9, coba. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan. Jadi seluruh kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam Kristus. Makanya saya mau katakan kepada saudara ya, jawab mereka ya. Kalau kita jawab mereka itu harus betul-betul ya. Ya, saya pernah ditanya orang, Allahmu Yesus, kan begitu? Mau saya bilang, kalau saya bilang iya, kan Yesus ada tangannya, ada kakinya, ada telinganya, ada matanya, dia tidur, dia ngantuk, dia ini, dia itu, dia makan. Nah, saya jawabnya, saya bilang apa? Allahmu Yesus. Bukan, terus Yesus Allah. Loh, kenapa? Allahmu kok bukan Yesus? Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Tapi Yesus kenapa Allah? Yesus kepenuhan kealahan. Karena roh Allah datang ke bumi, mengambil rupa manusia. Haleluya. Jadi kalau kamu manusia, rohnya roh setan atau roh manusia? Roh manusia. Haleluya. Kalau kamu punya jiwa, namanya jiwa manusia atau bukan? Manusia. Pikirannya pikiran manusia. Tapi kalau kau dipenuhi kepenuhan kealahan, ya rohmu itu ya dipenuhi roh kealahan. Makanya tidak ada manusia aja. Kalau manusia dipenuhi roh Allah ada, tapi kepenuhan kealahan itu hanya milik Tuhan Yesus. Kepenuhan kealahan ya. Kalau kita dipenuhi roh Allah ada, kepenuhan kealahan itu diam di dalam dia. Makanya Yesus namanya disebut anak tunggal, tapi kita anak-anak. Bedanya di situ. Makanya kan ada orang Islam bilang gini, loh apa bedanya Yesus dengan kau? Kau bilang kau anak Allah. Yesus juga anak Allah, sama dong? Enggak. Kita anak-anak Allah. Yesus anak tunggal nggak ada lagi. Kenapa dia dikatakan anak tunggal? Karena Allah yang roh dan firman ini mengambil wujud manusia. Allah itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Kalau dia datangnya jadi mengambil rupa kerbau, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kenapa dia mengambil rupa manusia? Karena kerbau tidak punya roh, terus tidak berdosa. Jadi sapi itu kalau makan tanaman orang itu nggak dosa, ya. Nah, tapi kalau kau makan tanaman orang, kau sapi. Iya, sapi nggak dosa. Haleluya. Makanya nggak perlu penebusan. Jadi mereka yang sok-sokan nggak perlu penebusan, ya itulah dia. Nah, ya nggak usah saya sebut. Iya, jadi itu makanya dia datang ke bumi mengambil rupa Wah, orang tanya lagi, masa manusia bisa menebus manusia? Manusia risuli lubis tidak bisa nebus manusia, karena manusia risuli lubis itu ada karena hasil hubungan suami istri, ya. Ya, tetapi Yesus itu roh Allah dan firman roh Allah dan firman Allah. Allah itu roh, Allah yang roh itu berfirman, dia punya firman. Iya, dia datang ke bumi mengambil wujud manusia. Nah, itulah sebabnya Yesus itu adalah Allah. Haleluya. Tapi Allah itu roh, tapi Yesus adalah
Allah. Karena dia kepenuhan kealahan. Jadi Anda itu anak-anak Allah. Kenapa? Karena Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Anak-anak kita yang masih TK-TK itu harus diajari yang basic-basic seperti ini. Kadang-kadang walaupun dia udah tua, kadang-kadang dia udah jadi pendeta loh. Tapi ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan sederhana begitu dia kebingungan. Tapi giliran ditanya bahasa Ibrani jago. Bahasa ini, cerita Israel pintar. Tapi ditanya hal yang sederhana, yang penting nih ya Yesus Tuhan lah, Yesus Tuhan. Enggak bisa. Kita jelaskan dengan baik. Haleluya. 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 Iya. Kalau kau bilang Allah, itu belum tentu Yesus. Tapi kau bilang Tuhan, belum tentu Yesus Kristus. Tapi kalau kau bilang Yesus Kristus, itulah Tuhan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Iya kan? Betul nggak? Iya, makanya saudara kita bersyukur kalau kita hari ini bisa percaya Tuhan Yesus. Karena itu jangan tinggalkan Yesus, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Karena dia yang menyelamatkan kita. Saudara, makanya Tuhan Yesus datang ke bumi mengambil rupa manusia supaya dia bisa menebus manusia. Jadi manusia Yesus saja yang bisa. Karena apa? Manusia yang bukan dari darah dan daging tapi dari roh dan firman. Itulah yang bisa menebus. Manusia yang kudus hanya satu, Yesus Kristus. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, Roma 3:23. Puji Tuhan, kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya kita pasti diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Iya, jadi karena itu kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Saya saudara ketika percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, luar biasa ya. Tuhan pimpin hidup saya itu sangat luar biasa. Keajaiban banyak sekali ya, sulit saya bicarakan. Mungkin Anda mau tidur kali jadi haleluya, saya nggak bisa bicarakan semua. Intinya kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Doamu pasti dikabulkan Tuhan. Doamu punya kuasa. Doamu pasti menarik urapan Tuhan. Ada mujizat. Kenapa? Karena kau anak Allah. Kalau yang bukan anak Allah, gak bisa. Yang ngaku-ngaku anak Allah, gak bisa. Baca. Gak percaya. Baca. Oh tadi keturunan Allah belum ya? Kisah Rasul. Kisah Rasul 17. Belum ya tadi? Kita ini keturunan Allah. Kisah Rasul 17. Haleluya. Kisah Rasul 17. Kita baca ayat 28 sama 29. Ayo kita cepat ya. 3, 2, 1. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah. Ya, jadi kita ini keturunan Allah ya. Kita keturunan Allah. Nah, Anda jangan bingung. Yang keturunan Allah itu bukan ini. Ini keturunan Salim Lubis. Bapak saya Lubis, ini marganya Lubis. Bin Lubis. Roh ini keturunan Yesus, keturunan Allah. Nah, makanya ini namanya bin Yesus. Jadi kita semua ini tidak ada lagi bin yang lain. Namamu siapa namanya? Resa. Namanya siapa? Resa bin Yesus. Rizuli bin Yesus. Siapa lagi? Bin Yesus. Siapa lagi? Martin apa? Martin bin Yesus. Semua kita bin Yesus. Karena kita satu Bapak. Bapak dalam roh. Haleluya. Iya, siapa namanya? Yesus. Jadi Allah kita panggil Bapak. Namanya siapa? Yesus Kristus. Ya, jadi sederhana sebenarnya jawab-jawab seperti itu. Jangan berbelat-belit. Jadi mereka akhirnya malah menjebak kita kepada hal-hal yang membuat kita makin terpuruk. Sebenarnya sederhana saja. Makanya saudara, bacalah firman terus-menerus. Supaya Anda benar-benar bisa memahami Tuhan dengan firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Karena saudara, agama nggak mungkin bisa memperkenalkan Tuhan dengan benar. Bisa saja orang baca,
huruf-huruf itu. Tapi saudara, kalau dia hanya baca huruf-huruf itu, dia nggak mungkin bisa mengenal. Orang mau mengenal Allah nggak mungkin bisa mengenal, kecuali Allah yang memperkenalkan dirinya. Haleluya. Makanya Allah tahu, makanya dia perkenalkan dirinya. Aku adalah aku. Itu tersembunyi di Keluaran, tetapi di dalam perjanjian barulah, ya Bapa, namamu yang kau nyatakan dalamku, kata Yohanes 17, ku beritahukan kepada mereka. Makanya semua doa itu harus dalam nama Yesus. Haleluya. Karena di dalam nama itulah semuanya, segalanya. Makanya Yesus bilang segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Saudara, luar biasa kalau kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kita bisa memuji dan menyembah Dia. Hidup kita pasti terus menerus dirubah oleh Tuhan. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Apapun persoalan, masalah saudara, kesulitan saudara, percaya Yesus lebih besar dari semua masalah saudara. Yesus lebih besar dari pergumulan saudara. Yesus lebih besar dari persoalan-persoalan kita. Karena nama itu, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama, 7 miliar lebih penduduk dunia ini harus tunduk kepada nama itu. Karena nama Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala, termasuk coronavirus. Gereja yang tidak pernah tutup selama ada corona adalah gereja yang saya pimpin. Tidak pernah tutup. Anda boleh lihat di YouTube-nya, tanggalnya semua. Itu teratur mulai 2019 sampai 2022. Itu langsung tatap muka. Tidak ada online. Tidak ada yang namanya Zoom. Langsung. Tidak ada satupun kami yang kena corona. Karena apa? Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Ketika nama Yesus menguasai ruangan itu, steril. Selalu saya bilang. Saudara, kalau Anda lihat YouTube saya, pada zaman corona, banyak sekali saya doain orang yang positif corona. Positif corona. Karena Wisma Atlet tidak bisa terima lagi, mereka disuruh, di rumah itu isoman. Anak saya suruh syutingnya jauh-jauh. Kau jangan dekat, hanya aku aja. Ya jauh-jauh. Doain dalam. Ketika aja Resi Lubis kena COVID, Resi Lubis mendoakan orang COVID, itu pasti keluar. Ya. Jadi sampai sekarang saya, istri saya, anak saya, semua jemaat tidak ada satupun yang kena COVID. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Selalu. Kalau Anda lihat di ibadah kita kalau khotbah, saya bilang, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama termasuk coronavirus. Omikron, B4, B5, B7, mau B8, mau B100. Nggak ada. Di dalam nama Yesus. Semua tunduk. Haleluya. Haleluya. Jadi Anda udah booster sekalipun, itu nggak ada apa-apanya. Tapi ketika nama Yesus, itu akan mematikan coronavirus. Haleluya. Anda percaya? Haleluya. Loh, saya ketemu orang yang udah booster. Beberapa polisi saya temuin kena. Udah 3 kali disuntik vaksin masih kena. Iya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya bukan larang Anda suntik-suntik, tapi saudara harus tahu yang membuat kita menang, yang membuat kita kuat, yang membuat kita ini karena nama Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sampai sekarang, maaf ya, saya terbuka. Saya tidak bisa terbang, belum bisa terbang. Saya tidak divaksin sampai sekarang, tapi saya tidak pernah kena COVID. Saya merinding. Saya tidak divaksin. Saya tidak boleh terbang. Dulu tidak boleh masuk mall, tidak boleh apa. Haleluya. Saya mau buktikan bahwa nama Yesus ini nama yang dahsyat. Nanti gimana Pak? Nanti lihat nanti aja ya. Saya bukan anti dengan itu. Saya mau buktikan bahwa Yesus ini dahsyat. Yesus ini dahsyat, Yesus ini ajaib.
Anda siap? Bukan untuk ini maksud saya, itu kesaksian saya. Ya Anda kalau mau divaksin, mau di booster, tapi kalau Anda tidak punya bilur Yesus, darah Yesus, enggak ada, saudara. Anda harus punya kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Anda percaya? Amin. Haleluya. Iya, makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bangun kapasitas roh kita, intensitas roh kita, ya. Yang udah penuh Roh Kudus bahasa roh, yang belum penuh Roh Kudus minta kepenuhan roh dan seterusnya dan sebagainya. Anda intim dengan Kristus, jam 4 pagi bangun doa. Doa pagi kami semua jam 4 dulu waktu sebelum Covid, semua harus bangun doa. Karena mereka jam 6 harus mandi, harus berangkat sekolah. Tapi setelah Covid itu karena mereka nggak sekolah, kami jam 5. Jadi akhirnya terbawa-bawa jam 5 pagi. Dulu kenapa harus jam 4? Saudara tahu? Itu jam 4. Saya dulu Islam, itu ada 5 sholat ya. Ada 5. Ada 4 rakaat, 3 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat, isya 4, asar 4 ya. Dan seterusnya dan sebagainya. Tapi ada yang 2 rakaat, itu subuh. Itu azannya semua sama. Yang subuh ada tambahan. Yang lainnya sama. Tambahan yang subuh itu di terakhir apa? As-sholatu khairum minan naum. As-sholah, marilah sholat, sembayang. As-sholatu khairum minan naum. Lebih baik sembayang daripada tidur. Tapi datang orang Kristen, lebih baik tidur daripada sembayang. Makanya Anda kalah terus. Bangun pagi, doa. Haleluya. Doa. Jangan nggak doa. Doa jangan karena tradisi, jangan karena budaya. Jangan karena terpaksa. Karena kita kehausan akan Tuhan, kelaparan akan Tuhan. Haleluya. Khotbah saya 4 minggu yang lalu, saya sebut ini juga tentang sholat subuh itu. Ada beberapa orang Islam komen, anjir. Bisa juga dia, ya kan? Memang begitu. Jadi gini, malaikat itu pagi-pagi itu datang mau kasih berkat. Iya, berkat itu harus dikasih, nggak boleh dibawa lagi. Kalau Tuhan udah kasih harus kasih, nggak boleh bawa lagi. Dilihatnya si Maria, dilihatnya si Markus, si Petrus, dilihatnya si Abdullah, nunggang, kasih aja lah. Ya kan? Dia dilihatnya si Abdullah udah bangun, teriak-teriak. Udah daripada dibawa ke sana, udah buang aja sama siapa kayak kasih semua. Haleluya. Karena Tuhan itu saudara tahu, bedanya Tuhan dengan kita tahu nggak? Kalau kita punya 20.000, kita kasih 10.000, tinggal berapa? Tinggal 10. Kalau Tuhan punya 20.000, ini umpama ya, dikasih 10.000, tetap 20.000 sama Tuhan. Dikasih 20.000, tetap 20.000. Jadi sebanyak apapun Tuhan kasih sama orang, yang ada pada Tuhan tidak berkurang. Makanya dia nggak pernah pelit, nggak pernah segan-segan ngasih orang. Kenapa kita pelit? Karena kita berpikir kalau kita kasih 10.000, uang kita tinggal 10.000. Itulah sebabnya hidup kita pelit. Karena itu kau tinggal dalam Tuhan supaya kau tidak pelit. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Iya. Anda paham di sini? Iya, karena itu saudara gue. Ini kira-kira mau tidur atau lanjut? Iya, haleluya. Jadi, iya, saudara, makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen hidupnya nggak diberkati. Kenapa? Karena doanya nggak punya kuasa. Anda harus berdoa, terus hidup dalam doa. Haleluya. Haleluya. Dari sini pun bisa keluar nih, emas juga bisa. Kenapa gak ada yang mustahil bagi Tuhan lah? Lah, saudara, waktu saya pelayanan dari Guangzhou mau nyebrang ke Hong Kong, Guangzhou itu Cina, mau nyebrang ke Hong Kong, itu di perbatasan itu sama Shenzhen itu ya, Shenzhen. Coba karena saya bukan orang Chinese, jadi ngucapnya agak salah-salah, ya. Jangan diprotes nih yang nonton-nonton nih ya. Tapi saya memang di sana. Saudara, waktu itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ketemu beberapa pastor di sana, terus diajak tinggal di apartemen mereka, terus mereka cerita waktu zaman komunis ganas-ganasnya.
Komunis waktu itu ganas-ganasnya. Mereka cerita, mereka nggak bisa memberitakan Injil kayak kita ini. Mereka bersembunyi, ya, karena mereka kalau keluar ditangkap. Mereka berdoa, uang nggak ada doa. Tiba-tiba keluar dari sini, kayak pasir-pasir. Mereka nggak tahu. Kok gini? Terus ada yang tahu, satu orang. Ini berlian, ini pasti berlian. Saudara tahu? Mereka jual ke toko. Satu orang disuruh keluar jual. Benar berlian. Berlian yang paling termahal. Kalau nggak salah saya namanya gosokan Eropa. Itu berlian yang mahal. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada seorang pendeta. Saudara, dia waktu itu di pelayanan pedesaan. Terus bensinnya habis. Mana ada pohon bensin di hutan. Dia ambil air. Dalam nama Yesus. Jalan. Lah air aja berubah menjadi anggur. Bener gak? Itu bukan air dari sumur, bukan air pam. Itu air tempayan untuk cuci kaki. Jadi waktu saya ke Israel, itu memang budaya mereka. Itu selalu di rumah-rumah itu ada air tempayan untuk cuci kaki, cuci tangan. Itu budaya mereka. Mau masuk cuci kaki karena di luar kan banyak debu, abu. Ya kan? Yesus bilang, apa yang kurang? Anggur. Oh, ambil air. Nah sekarang umpama ini kurang apa ini? Kurang teh manis nih, ya? Kurang ya? Nah, nggak ada gula ya? Terus kusuruh ibu ini, tuh ambil tuh air kobokan tuh, bagi ke Pak Pendeta. Gimana? Berani nggak? Nggak berani. Nggak berani. Tapi itu lihat berani banget tuh pelayan-pelayannya. Padahal mungkin ada wali kota yang hadir, betul nggak? Ya namanya pesta kan macam-macam. Ada orang yang punya derajat tinggi, ada orang biasa. Dikasih, diminum, malah ada yang ngomong lagi, wih, anggur yang ini lebih enak dari anggur yang pertama. Loh, saya pertama kok. Pertama saya nggak ngeh. Lama-lama saya ngeh. Dasar orang ini pantas kurang anggur. Udah dikasih diminum. Jadi berarti dia udah berapa kali minum? Ya kan harus 1 gelas terus. Nanti kan udah minum kita ini ya. Teh manis sudah ya, segelas. Ya yang punya ini kan cuma punya gula cuma terbatas. Ya kan? Kau minum 3 gelas. Kau bilang, kok manisan yang ini ya? Iya pantas habis gulanya. Haleluya. Rupanya tadi ada yang gak pulang-pulang minum anggur terus, saudara. Saudara, air aja berubah menjadi anggur. Haleluya. Jadi 5 ketol roti 2 ekor ikan diangkat begini. Dibagi 5.000 orang, sisa 12 bakul. Iya, luar biasa. Untung itu bisa ketahuan sisanya. Coba kalau sekarang tuh ibu-ibu yang ikut, itu di tas langsung ditaruh ini. Pulang penuh semua. Apalagi orang Batak itu suka itu pulang pesta bawa kayak gituan. Iya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Sekali waktu uang kami tinggal 2.000. 7 orang di rumah pendeta yang datang dari daerah. Terus itu saya bilang, uang tinggal 2.000. Saya bilang 5 ketol roti 2 ekor ikan dibagi 5.000, sisa 12 bakul. Percaya aja. Oh, luar biasa. Langsung datang mujizat. Bisa beli ayam 3 ekor atau 4 ekor itu. Mah, ingat gak? Haleluya. Itu langsung. Sekali waktu 5 ekor ya? Hah? 5 potong. Oh itu yang ikan mas. Bukan yang uang 2.000 terus 200.000. Ya kau beli. Haleluya ya. Saudara, saya pernah ke Singapura. Ya. Itu biar Anda yakin ya. Saya pernah ke Singapura. Dikasih orang $100 uang Singapura. Itu teman saya asli orang Singapura. Ya, yang ngasih orang Singapura, teman saya yang dekat saya itu pastornya orang Singapura juga. Terus sampai di Indonesia saya bilang sama Naya, simpan aja lah ini. Kita masih punya uang rupiah, pakai uang rupiah aja belanja. Disimpan sama anak saya. Sekali waktu kami kekurangan uang untuk beli tertentu lah, untuk kebutuhan. Saya bilang udah uang itu iniin, tukarin. Ada uang $100 di situ, uang Singapura. Waktu itu masih 10.500 kalau nggak salah. Anak saya Daniel apa siapa yang ngambil itu ya? Lupa saya. Nah, itu dia bilang, Pak, ini bukan $100, ini $1.000. Hah? Saya ceritakan sama teman saya yang pastor itu.
dia hampir-hampir gak percaya. Karena dia orang Singapura asli. Dia tahu bener uang dia. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin saudara pikir, oh itu jangan-jangan salah. Itulah, jangan-jangan juga salah. Memang anggur tadi yang dari tempayan itu. Kita harus percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah dahsyat dan luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu mah masih biasa. Tapi Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau Anda percaya, apa saja yang Anda katakan, apa saja yang Anda doakan, itu bisa terjadi. Karena itu jaga mulut kita. Mari kita berbicara yang positif. Karena kita tahu ucapan kita berkuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya. Angkat hati roh pikiran kita di belah tangan kita. Hadapkan hati pikiran kita kepada Yesus. Apapun pergumulan, persoalan, masalah kita, Tuhan Yesus lebih besar dari semuanya ya sekali. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Tuhan Allah kita. Di dalam Yesus itulah Allah kita. Karena itu percayalah, Allah yang kita sembah, di dalam Yesus Dia Allah yang Maha Kuasa. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apapun hari ini masalah, pergumulan, persoalan, percayalah, Tuhan sanggup buka jalan. Jangan pernah engkau meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah engkau curiga sama Tuhan. Jangan pernah engkau juga ngambek sama Tuhan. Jangan engkau mengeluh dan berkata, kok Tuhan gak kabulkan doaku. Ketika engkau katakan demikian, itu memperburuk rohanimu. Tapi ketika engkau berkata, aku percaya, pasti Tuhan mengabulkan doaku. Amin. Kuasa Tuhan akan bergerak dengan cepat. Dan Tuhan akan melakukan mujizat. Karena kita adalah anak perjanjian. Kita adalah ahli waris. Anda ini bukan orang lain bagi Tuhan. Anda ini adalah anak kandungnya. Bukan anak angkat, tapi anak kandung. Yang dilahirkan dari rahimnya secara roh. Karena rohmu itu, itulah yang memanggil ya Aba, ya Bapa. Itulah rohmu. Dagingmu gak bisa panggil itu. Karena itu hiduplah dalam roh. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan lihat mujizat Tuhan. Siapa di antara saudara yang akhir-akhir ini mulai lemah, mulai suam, mulai loyo, doanya mulai redup, Anda bisa maju ke depan, saya doakan. Saya percaya kalau kita punya kuasa doa, hidup kita tidak akan pernah loyo, letih, lesu. Mari angkat hatimu, pikiranmu, dobrak tanganmu. Uya marah kataka soko murubuti kiana labasanda. Ila yomorobo shikarabata karalaba yoboralaba shaka dadada. Lahamba yobehena hatakaya. Tuhan berkata hari ini kepada saudara, jangan biarkan kau suam-suam. Jangan biarkan rohmu letih, letoy, loyo, lesu. Bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu, bangkitkan semangatmu. Jangan kau mengharapkan orang lain untuk membangkitkan rohmu. Engkau sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk membangkitkan rohmu sendiri. Karena roh Allah ada di dalammu. Roh Allah yang ada di dalammu lebih besar daripada roh-roh yang ada di mukamu. Oh rabatakaya ralabasaka takura labasanda dada. Hirabasaka ralabayomboro lobosede. Hendraka to meraka ana mole hatege. Kia masoki ma. Hendalabatoke bedolabasaka takorobo. Hera labasaka ralabatakura labasanda. Hera labasaka ralabaseko loboteke araba. Hera masako ralabatoma hadale. Hera maseke debero. Hera labasede de kia dada. Orlebusike de kia basikir labasada. Oraya bayobede kia ralabasoko boroboye. Hea masaka takoro labasede de. Oh, bangkit dalam roh, bangkit dalam roh, bangkit dalam roh. La yo mahaya ha ho hayo behedo yo takaro betaka. He o malahalo yo bela. He o ala yo bedo bahaya bora ha bole ai mo yo ko sobe. Ya manole buti edu buta ha to bere ka to ye bedole ka do. He be ko sobe ke male ba dole ba do ka mo to ka dia ka to ya ba ta ka. He ba yo ya ba yo la bole. Soko meni mala hanu mele. Oh, haleluya, 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 haleluya.
Oh dia hamatohi matomi hatukena. Kenapa? 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 Ayo keluar, keluar, keluar dari situ. Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagimu. Keluar. Jangan terus ada di situ kau. Tuhan sudah bawa kau keluar dari tempat yang membuat engkau khawatir, bimbang, ragu, yang membuat engkau cemas, yang membuat engkau terpuruk. Tuhan sudah angkat engkau. Jangan di situ lagi. Ayo bangkit, keluar, keluar. Oh amayuri hadara. Siapapun saudara yang hadir hari ini, kalau apa yang kuucapkan itu betul-betul menyentuh hatimu, menyentuh rohmu, engkau sini, engkau maju sini, angkat tanganmu. Aku akan doakan kau dalam hadirat urapan dan kuasanya. Saya percaya. Uria masyakar alabasi, hira masyakar takur alabasada dada, hira basikar, hira basidede, Yehova, obede. Aku geram sama roh-roh yang suam. Aku geram. Aku mau engkau bangkit dalam roh. Aku mau engkau bangkit mendesak masuk dalam hadiratnya. Haleluya. Roh Kudus akan memimpin kau kepada kebenaran. Roh Kudus akan membawa engkau kepada kemenangan. Tidak ada yang bisa membahayakan hidup. Tidak ada yang bisa mengalahkan kau. Oh, Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu persoalan. Tuhan tahu semua. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berat. Dia akan berikan kelegaan. Dia akan berikan segalanya. Ura masyakata kuralabashana. Yuria masyakaralabah. Shikararara. Yaralabashikaralabashanda. La yumunumuruluboshi. Saudara, ada di antara saudara yang punya sakit tertentu. Saudara bisa maju, saya akan doakan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Siapa di antara saudara punya penyakit tertentu yang sudah lama tidak sembuh, saya tidak tahu apapun penyakitnya. Oh, hari ini saya percaya di dalam nama Yesus. Kalau ada engkau juga yang terpuruk di dalam dosa yang sama, engkau bangkit keluar. Jangan ada di situ lagi. Engkau lihat kemuliaan Tuhan sudah tersedia bagimu. Segala pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat umat Tuhan, jemaat Tuhan untuk mengabdi. Saya satukan hati iman kami, saya usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. In Jesus name, out. La yobo yoro koso komorobo teta rata tata. Wes, out dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara harus percaya. Di dalam Yesus ada mujizat. Saya mau katakan kepada saudara, kita ini anak perjanjian. Jadi apapun yang Tuhan sudah janjikan, seharusnya itu punya kita. Tetapi untuk itu ada di tangan kita. Bukan gampang seperti itu saja. Engkau harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau harus cinta Tuhan gila-gilaan. Engkau harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, sebenarnya doa itu kalau sudah tingkat tinggi bukan meminta, tetapi mengambil. Karena itu memang milik kita. Memang Tuhan udah janjikan itu punya kita. Kenapa kau izinkan orang lain ambil? Ambillah. Dengan cara kau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kau bisa mengambil itu semua. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan. Tercurahlah kuasa-Mu Tuhan. Tercurahlah kuasa-Mu Tuhan. Tercurahlah kuasa-Mu Tuhan. Yes. Amin. Yes. Ya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, ikuti doa saya. Mari kita doa bukan lagi hanya meminta,
Tapi doa kita adalah mengambil apa yang Tuhan sudah janjikan. Doa profetik. Mari kita berdoa. Ikuti saya. Sebagai anak Allah, saya anak perjanjian. Semua janji-janji Tuhan adalah milik saya. Karena saya ada, bukan karena saya ada. Saya ada karena Tuhan yang ada. Tuhan yang mengadakan saya. Itu sebabnya saya ada, bukan sebagaimana saya ada. Saya ada sebagaimana Tuhan ada. Tuhan Yesus, saya percaya. Engkaulah Allahku. Engkaulah Bapa yang kekal, Raja damai. Urapanmu mengalir Roh Kudus. Sehingga kami sebagai anak Allah memiliki semua janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya serahkan ke Pak Gembala. Haleluya. Kasih. Amin. Tempat yang satu ke tempat yang satu lagi di tempat ini. Mohon maaf kami terlambat Haleluya. karena membagi waktu ya, dan waktu yang jam yang sama kami